Siti Kapiatul? Dia keluar Pak. Oh, keluar. Baru masuk langsung keluar. Enggak mau Pak. Dia pindah Pak. Pindah. Dia enggak betah di sini Pak. Dapat yang dekat rumahnya Pak. Kita coret ya namanya. Iya Pak. Betul Pak. Selanjutnya Alina Nur. Enggak ada. Bolos Pak, bolos. Bolos. Katanya mau tidur siang Pak katanya. Ada yang rumahnya dekat. Orang. Enggak, saya jauh Pak. Jauh enggak ada ya. Kali kalau ada ajak dirangkul temennya. Buat makan. Iya Pak. Oke, selanjutnya Apipah. Apipah asal dari mana? Tahu ujung 5. Di mana itu? Di Jatimulya Pak. Oh iya, Timurnya. Asal sekolah? Di Mandua Kota Bekasi. Mandua Kota Bekasi. Selanjutnya Natasha Puspita. Tadi Pak. Adik, asal dari mana? Saya di Cikarang Utara Pak. Cikarang Utara. Oh, dekat sama saya berarti. Saya Sukatani. Oh, tadi Pak, Sukatani di mana Pak? Iya, Sukataninya dekat Pasar Bancong. Oke, enggak tahu. Kalau berenang Megati. Iya, tahu Pak. Nah, daerah situ, Villa Kencana. Iya, Punya dekat Jokowi. Pak. Daerah situ. Asal sekolah di mana? Cuma 3 Cikarang Utara. Seman 3 Cikarang Utara. Ya. Oke. Yang terakhir, Alifah Syakira. Gitu Pak. Asal dari mana Alifah? Bantar Gebang Pak. Bantar Gebang, oh, pembuangan sampah ya? Iya, tapi nggak di situnya. Oh, nggak di situnya. Asal sekolah dari mana? Dari Seman 22. Seman 22 Bekasi. Oke, berarti yang keluar 1 orang ya, sama yang tidak masuk 1. Iya Pak. Oke, bentar saya colokin laptop dulu. Mungkin untuk kita bahas metode dulu ya. Metodenya kita belajar santai aja. Tidak bakalan saya tunjuk satu-satu karena itu menegangkan. Betul. Iya. Soalnya saya pernah ngerasain dulunya ya kan, bader di sekolah. Jangan ya. Oh, Bapak curhat. Enggak, sekedar sharing. Jangan sampai seperti saya. Alhamdulillah. Bapak, kita nggak doa dulu Pak sebelum mulai pelajaran Pak. Oh iya, lupa. Sebelum mulai kita alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Masuk materi Pak. Materi Pak, materi. Metode. Metode. Belum materi. Metode kita mesti santai, sekedar santai ya. Santai lah pokoknya mah. Nggak bakalan ditunjuk. Jangan sampai membuat murid itu tegang, karena kalau murid ditunjuk tegang, nanti selanjutnya dia tidak bakalan masuk karena takut ditunjuk. Oh, pengalaman ya Pak. Ya. Saya ini Bapak sering ya. Iya, saya begitu. Oh, Bapak jadi nggak masuk kelas gara-gara sering ditunjuk. Iya. Oh, Dulunya. ketahuan. Alhamdulillahnya saya masuk di Pondokin yang awal jadi bader, alhamdulillah sedikit-sedikit ya. Oke, langsung ya ke materi akidah akhlak pertemuan ke-1. Ini gimana ini? Udah pengaturannya ditambahin aja tuh, ada tanda plus. Enggak apa-apa gini ya. Daftar isi 1, ada pengertian.
Pengertian akidah. Ada yang tahu pengertian akidah? Oh, ya, terima kasih. Apa itu akidah? Nggak tahu Pak. Nanti kita bahas ya. Oke. Yang kedua, ada dalil. Nanti kita bahas. Dan selanjutnya, masuk ke materi yang pengertian dari satu ya. Iya, pengertian akidah. Akidah berasal dari kata akidah yakidu akidatan, yang berarti tali pengikat suatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat. Dan sekaligus masyhur akidah diartikan, dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Di dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan, atau keyakinan. Jadi akidah itu menyangkut ilmu tauhid yang membahas tentang ketuhanan yang kita percayai. Makanya dibutuhkan akidah untuk mengikat supaya kita kuat. Apa yang kita perbuatkan itu kehendak Allah. Misalnya kita kita diomongin sama orang, nah apa yang akidahnya apa? Kita diomongin sama orang, apa yang kita perbuat apa? Kita pukul lah orang. Nah, kalau itu kan kalau dipukul itu juga kehendak Allah. Badan kita itu digerakin Allah. Apa itu termasuk akidah? Iya. Tapi bisa kita kita cegah dengan kesabaran. Nah, itu dari situ hati kita digerakin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membalasnya dengan perbuatan buruk. Ya, next, lanjutin. Dalil akli, dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Contohnya seperti orang gila tidak dibebani untuk memahami akidah karena dia akalnya sudah rusak. Yang kedua, dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi. Namun harus disadari bahwa betapa kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Jadi kita tuh sepintar-pintarnya kita, sejago-jagonya kita tidak akan tahu di mana itu Allah, wujudnya seperti apa. Nah, tapi yang jelas Allah itu wujud, ada. Allah itu Allah itu zatnya tidak bakalan kita tahu bentuknya seperti apa. Nah, kita bakal mengetahuinya nanti kalau kita sudah ada di alam surga. Next, selanjutnya. Tujuan akidah. Yang pertama, tujuan mengikhlaskan niat untuk ibadah hanya kepada Allah. Jadi kita niat ibadah itu untuk karena kewajiban menggugurkan kewajiban ibadah.
Jangan misalnya kita ibadah, gua mau sholat bahasanya kan gitu. Kalau bahasa sekarang kan gitu. Gua mau sholat di barisan depan, gua pengen dikenal nih. Gua pengen pakai sarung, pengen pakai peci, pengen pakai sarban, gua pengen dianggap ustad. Nanti antar gua pengen jadi DKM dan selanjutnya, misalnya gitu ya kan. Nah, itu tidak diperbolehkan, tidak ada akidahnya. Karena kita ibadah nggak karena Allah, tapi karena kita untuk niat mendapatkan apa kalau DKM? Pangkat apa? Jabatan ya? Jabatan DKM. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Kita jangan pernah berpikir, contohnya, gue besok makan sama apa ya? Gue besok ngerokok sama apa? Nggak usah dipikirin, tugas kita hanya apa? Hanya apa? Sabar. Hanya sabar. Terus untuk menghasilkan uang kita harus ikhtiar, itu inti dan setelah inti. Karena kan ikhtiar perlu juga dibarengin sama sabar. Untuk mendapatkan hasil. Makanya kita nggak perlu cemas akan kegelisahan. Karena kalau kita punya akidah, kita bakalan berpikir seperti itu. Kita akan ikhtiar cari duit karena Allah, untuk makan, untuk ibadah juga. Ya. Yang ketiga, ketenangan jiwa. Orang yang udah jiwanya tenang dan pikirannya tidak cemas, dia bakalan hidupnya nikmat, enak, adem, tentram. Karena dia tidak akan memikirkan hari esok. Paribasanya ya besok mah gimana Allah, kita mah ikhtiar ya kan gitu. Oke, yang selanjutnya yang keempat ini. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita kita menyimpang dari agama Allah. Jangan sampai amit-amit kita meninggalkan sholat. Itu kurang lebihnya. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu yang tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Kita jangan sampai, kalau kita cuma punya duit 10.000 misalnya, terus ada suka ngeliat anak kecil di lampu merah, jangan takut, duit gue 10.000 lagi nih, besok kalau gue kasih ke dia, gue besok makan apa ya? Bahasanya gitu, mohon maaf nih gue ya kan. Jadi kita kasihlah 1.000-2.000 mah untuk dia bertahan hidup. Jangan takut dengan apa? Dengan habisnya duit kita, karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha kaya, tidak akan pernah kehabisan. Kalau kita ikhtiar lagi, ikhtiar. Yang keempat, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki diri sendiri maupun kelompok. Seperti kita ngaji ya kan, kita bareng-bareng nggak mungkin kalau kita awal ngaji sendirian, nggak bakalan bisa. Harus ada guru dan murid untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Selanjutnya, metode peningkatan kualitas akidah melalui pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan dan keteladanan itu biasanya dimulai dari keluarga. Atau misalnya kita ada yang tahu? Dimulai dari keluarga. Salat berjamaah.
Di mana? Di rumah. Misalnya kita waktu kecil sholat berjamaah di rumah dengan keluarga kita. Nah, itu hal kecil yang membuat kualitas akidah kita meningkat. Di suatu hari nanti kita udah dewasa akan meningkat karena kita dari kecil udah terbiasa untuk berbuat hal-hal baik. Yang kedua, mulai pendidikan dan melalui pendidikan dan pengajaran. Melalui pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Kita bisa, misalnya di rumah ada waktu renggang, kita bisa belajar ilmu agama sama keluarga kita, bapak, ibu, kakak, contohnya. Dan bisa juga jika ibu kita sibuk, keluarga kita sibuk, kita bisa juga datang ke musola untuk pendidikan, pengajaran untuk bertambah kualitas akidah kita. Dan yang selanjutnya, prinsip-prinsip akidah Islam. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa, hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyentuhkan Allah. Sekarang saya mau tanya, Allah itu ada berapa? Ada satu. Yakin? Kalau ada satu berarti ada duanya. Tunggal. Nah, berarti Allah itu tunggal, nggak ada duanya. Nggak akan ada yang nggak ada sebelumnya dan nggak ada sesudahnya. Prinsip yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Nah, nabi itu diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Prinsip yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Percaya tidak dengan adanya hari kebangkitan? Pasti percaya. Kalau nggak percaya, wah pasti dipertanyakan itu. Islam apa itu ya? Yang keempat, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil. Yakin nggak Allah Maha Adil? Buktinya apa? Buktinya orang miskin aja masih bisa bertahan hidup. Kalau Allah nggak adil, orang miskin nggak bakalan hidup. Yang hidup hanya orang kaya. Next, selanjutnya. Oh, selesai materi hari ini. Apa ada yang mau bertanya? Oh, sepertinya sudah pada ngantuk ya? Ngantuk, Pak. Jam terakhir ini kita ya? Nggak ada kelas lagi kan? Nggak ada. Mungkin apa? Mau Ulang. nanya. Iya. Sesi tanya jawab kan? Iya. Berarti akidah itu sama dengan iman. Iya. Coba Pak jelaskan iman itu apa? Iman itu kita beriman kepada Allah. Benar-benar iman, kita enggak apa disebutnya? Kalau kita iman, kita enggak bakalan ninggalin sholat contohnya. Kayak gitu sih. Pak, lalu bagaimana dengan orang-orang non-muslim? Kan dia juga punya keimanan mereka masing-masing. Dia kan punya iman, tapi iman dia bukan Iya, kan berbeda. beda. Ya, maksud saya, Bapak bisa menjelaskan definisi iman secara luas, tidak? Oh, Universal, Pak. iman ya secara luas gini. Jadi apa? Iman kan keyakinan kita ya. Kita sebagai orang muslim, di sini katakan yang non muslim. Nggak ada. Kita sebagai orang muslim dan iman kepada Allah, tetapi juga ada orang non muslim iman kepada apa? Tuhan ya.
tapi dengan Tuhan yang berbeda. Nah, pasti orang itu juga tidak bakalan meninggalkan apa-apa yang telah Tuhannya perintahkan. Contohnya kalau di agama Islam ya, orang Islam itu wajib sholat. Nah, begitu pula orang non Muslim juga ibadah nggak ke Tuhannya? Ibadah kan setiap hari? Enggak. Setiap hari enggak? Berapa ini sekali? Seminggu sekali. Tergantung agamanya, Pak. Oh, paham bener ya, pernah nyoba? Bukan pernah nyoba, Pak. Karena kita harus mengetahui juga. Oh iya. Karena kan kita hidup beragam, Pak. Toleransi ya? Iya. Toleransi. benar. Di Indonesia itu kan nggak cuma Islam aja. Iya, Pak. benar. Banyak agama lain. Bagus nih kelas ini, toleransinya sangat tinggi ya. Iya. Jadi secara garis besar iman itu adalah percaya ya, Pak. Iya, percaya kepada Tuhan Diyakinkan ya. dalam hati. Apa? Percaya artinya percaya, diyakinkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan Iya. dibuktikan dengan Perbuatan. Ayo, apalagi ada yang mau bertanya? Tidak ya? Tidak, Pak. Ya, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Cukup. Cuman ngantuk-ngantuk banget sih. Breaking dulu dong, Pak. Iya, Biar iya, segar. Pak. Semangat. Lapar, Pak. Ini di sini ininya siapa? Apanya? Ketua kelasnya? Ini. Dini. Ya, Pak, saya. Oke, boleh. Coba silakan ketua kelasnya dipimpin untuk melakukan breathing. Breaking. Breathing. Ya. Sok, coba dipimpin, saya siapa ya? Oke. Bapaknya ikut dong. Bapaknya ikut lah. Iya, saya Ya. nutupin dulu. Teman-teman, ikutin ya. Iya. Berdiri. Kalau aku bilang alham satu, alham ya. Terus kalau aku bilang alham dua, alham. Alham tiga, alham. Gitu ya, ayo. 1, 2, 3. Alham satu, alham. Alham dua, alham. Alham tiga, Alham. alham yang panjang. Tepuk tangan untuk pelajar ini. Baik, cukup sekian pelajaran hari ini dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa. Terima kasih, Bapak.